Bagaimana kita memberikan ruang hati kepada pasangan kita, artinya ya, apakah pasangan kita itu seperti yang kita inginkan atau dia melakukan tidak seperti yang kita inginkan. Kalau kita punya ruang hati yang luas, kita itu tidak masalah. Kita tidak boleh mendominasi, kita tidak boleh mendikte, kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh bersikap otoriter terhadap pasangan kita. Karena kalau kita mendikte, pasangan kita akan membalas. Kalau kita menguasai, pasangan kita juga akan membalas. Dan kalau saling membalas, itu tidak akan menguntungkan. Kemudian, minggu lalu kita beranjak dari memberi ruang hati yang luas, lalu kita mulai menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri. Suami mulai menyesuaikan diri terhadap kebiasaan istri, terhadap apa yang dimau oleh istri, terhadap standar-standar yang diinginkan istri, dan sebaliknya. Masing-masing mulai menyesuaikan diri. Dan dimulai dari siapa? Saya selalu katakan bahwa dalam urusan rumah tangga, dimulai dari siapa itu tidak penting. Dan bahkan saya menganjurkan sebaiknya dimulai dari diri kita sendiri. Karena menuntut orang lain untuk berubah itu tidak mudah. Menuntut suami atau istri untuk berubah itu tidak mudah. Karena begitu kita menuntut, bukan kabar baik yang kita dengarkan. Dia juga akan balas menuntut. Nah, kalau di dalam keluarga saling menuntut, ya akhirnya lalu tidak terjadi kesepakatan dan akhirnya buyarlah. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberi ruang hati yang luas, tapi kemudian juga beranjak, bertumbuh, kita mulai menyesuaikan. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu makin lama akan makin sinkron, makin sinkron, makin sinkron. Apa yang menjadi kesukaan suami, lalu istri mulai mengadopsi. Kalau ada suami yang tadi mulai mengelus-ngelus ayamnya, oke, istri tunggu aja, kapan telurnya keluar. Jadi makin lama itu akan makin ada kesesuaian, makin ada keserasian, makin ada keharmonisan. Kalau tidak, potensi konflik akan makin besar, makin besar. Nah, tujuan kita berkeluarga itu kan siapapun ketika orang ingin berkeluarga, selalu ingin hidup bahagia. Bukan hidup konflik. Nah, antara konflik dan hidup bahagia itu berlawanan. Semakin banyak konflik, potensi bahagia kita akan semakin kecil. Semakin kecil atau semakin sedikit konflik-konflik kita, bukan berarti berkeluarga itu tanpa konflik. Tetap sih ada konflik. Ya, kami pun juga masih mengalami konflik dan sebagainya. Tapi konflik itu harus makin kecil dan makin cepat selesainya. Dan bukan makin sering, harus makin jarang. Itu berarti keluarga itu bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan saya percaya, ya, ada begitu banyak pengalaman baik dari teman-teman semuanya. Saya ingin mengajak siapapun yang mendengarkan, mari bersama-sama kita mulai memperbaiki segala sesuatunya supaya keluarga kita itu menjadi baik. Suami istri menjadi baik, anak-anak juga kerasan di rumah. Ya, tapi kalau suami istri itu tidak menjadi baik, atmosfer rumah tangga berantakan, anak-anak juga akan berantakan.